Tribuners niat sepasang suami istri atau pasutri di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah untuk menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci pun pupus lantaran kena tipu Biro Travel Umroh abal-abal. Tindak penipuan dan penggelapan tersebut dilakukan oleh Slamet Arianto alias SA, warga desa Ngemplak, Kecamatan Kalikotos, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jogja. Dewi Rukmini, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Benar sekali Tribuners bahwa sepasang suami istri di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah itu harus fokus niat untuk berangkat ibadah umroh karena kena tipu Biro Travel Umroh abal-abal. Tindak penipuan ini dilakukan oleh warga Kecamatan Kalikotes, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah yang berinisial SA atau Slamet Arianto. Pria berusia 34 tahun itu bahkan mengaku punya biro travel umroh kepada korban yang bisa mengurus atau membantu pengurusan keberangkatan ibadah umroh ke Mekah. Padahal biro travel tersebut rupanya tidak terdaftar di Kementerian Agama. Hal ini terungkap ketika uh, Kapolres Kapolres Klaten AKBP Warsono melakukan konferensi pers pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 kemarin. Beliau Kapolres Klaten AKBP Warsono mengungkapkan bahwa pengalaman pahit itu dialami oleh warga Klaten yang bernama Saribah dan suaminya sekitar periode Februari 2023 lalu. Mirisnya, kasus tersebut dalam kasus tersebut tersangka dan korban ini ternyata sudah saling kenal atau teman atau berteman. Uh, Warsono menjelaskan bahwa kasus penipuan itu bermula ketika tersangka menjenguk korban yang saat itu sedang sakit sekitar Januari 2023. Pada kesempatan menjenguk itu, korban sempat mengungkapkan keinginannya untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci. Hal itu pun seperti dimanfaatkan sama tersangka SA ini dengan mengaku bahwa dia punya biro jasa perjalanan umroh yang bernama Talang Emas. Korban pun percaya dan bersedia membayarkan uang muka senilai 10 juta pada 26 Januari 2023. Sedangkan tersangka meminta biaya yang perlu dibayarkan korban itu total senilai 60 juta. Kemudian pada Februari 2023, korban kembali membayarkan uang muka senilai 10 juta dan menutup sisa pembayaran 40 juta pada 23 Februari 2023. Setelah itu korban juga sempat melakukan mentransfer lagi uang senilai 5,3 juta pada 18 Maret 2023, di mana uang 5 jutanya dimaksudkan korban agar tersangka itu menukarkan dengan mata uang Arab Saudi dan yang 300.000 untuk menjahit baju seragam umroh. Nah, dalam kasus tersebut, uh, Kapolres Kapolres Klaten AKBP Warsono menyebutkan bahwa modus pelaku ini mengelabui korban dengan menjanjikan untuk memberangkatkan umroh. Padahal pada kenyataannya di hari yang sudah dijanjikan itu korban tidak jadi berangkat. Beliau menjelaskan bahwa tersangka menjanjikan pada korban untuk berangkat umrah pada tanggal 20 Maret 2023. Namun, tiba-tiba jadwal diundur pada tanggal 24 Maret 2023. Korban sempat mengantar tersangka uh, dari Kabupaten Klaten menuju Bandara Solo untuk perjalanan ke Jakarta. Akan tetapi saat korban sudah sampai di Jakarta, ternyata uh, si tersangka sudah hilang kontak seperti itu. Kemudian barang bukti dalam kasus tersebut, kepolisian menyita paspor atas nama korban dan suaminya, kemudian satu lembar surat izin cuti karena korban ini kan adalah seorang PNS dan tapi ternyata surat izinnya itu dipalsukan sama tersangka. Kemudian juga dua buah koper serta baju seragam untuk umroh. Uh, Warsono menjelaskan juga menambahkan bahwa pada mulanya
tersangka ini diperiksa sebagai saksi dalam kasus penipuan umroh tersebut. Namun seiring berjalannya pemeriksaan akhirnya dan setelah gelar perkara akhirnya tersangka ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian langsung dilakukan penahanan. Tersangka sendiri harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 4 tahun karena disangkakan pasal 378 KUHP atau 372 KUHP. Kemudian Tribuners, tersangka sendiri mengaku bahwa sebenarnya dia tidak bermaksud untuk menipu. Dia mengaku sudah pernah memberangkatkan orang untuk umrah sejak 2017, namun dia baru pertama kali ini gagal memberangkatkan orang. Kemudian dia juga mengungkapkan bahwa uang uang total 65,3 juta itu ada sekitar 25 juta yang ia setorkan ke kawannya yang berada di Jakarta, kemudian 300.000 benar untuk menjahit pakaian seragam murah, dan 10 jutanya malah ia pakai untuk keperluan pribadi yaitu membayar hutan. Kemudian 17 jutanya dia mengaku meminjamkan ke temannya yang meminjam uang karena butuh untuk orang tuanya yang baru sakit gitu, dan temannya itu menjanjikan akan membayarkan uang 17 juta itu sebelum keberangkatan. Namun sampai hari H ternyata temannya ini tidak bisa membayarkan sehingga dia tidak bisa memberangkatkan umroh temannya ini, memberangkatkan umroh korban. Seperti itu. Dan Kasat Reskrim Polres Klaten AKBP Julianus Dika Arisena Adi juga menambahkan bahwa tersangka ini melakukan aksinya itu sendirian, dan untuk menghilangkan kecurigaan korban bahkan tersangka uh, membelikan tiket pesawat untuk ke Jakarta dan hotel untuk menginap. Namun tersangka dia uh, menghilang atau hilang kontak ketika korban sudah sampai di Jakarta. Adapun untuk biro jasa yang tersangka tersangka miliki rupanya tidak terdaftar di Kementerian Agama. Sekian, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.